Ya, waalaikumsalam. Nah, silakan masuk. Ya, Bu, makasih. Makasih, Bu. Gimana kabarnya Dea? Baik Bu, alhamdulillah saya baik di belakangan minggu ini. Baik. Gimana sekolahnya? Lancar atau enggak? Lancar Bu. Oh ya, sebelum kesini udah habis dari mana? Gak ada sih Bu, saya cuman dari rumah ke sini. Emang bertujuan saya untuk kesini menemui Ibu. Dea kesini ada perlu apa ya? Apa ada yang mau dibicarakan? Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini karena saya dijauhi oleh teman. Kebanyakan teman saya tidak ingin bertemu saya Bu. Bu, saya udah kebanyakan dijauhi oleh teman. Jadi gimana Bu? Oh, jadi kamu sekarang lagi jauh teman-teman kamu ya? Iya. Sebelumnya saya sudah belajar Bu mengenai menghadapi olimpiade ini, tapi sudah olimpiade saya mendapatkan cukup rendah Bu. Sepertinya kamu merasa kecewa sama nilai yang kamu dapatkan sama olimpiade tidak sesuai. Ya Bu. Keesokan harinya Bu, saya pergi ke sekolah untuk sekolah. Lalu teman-teman saya ini mengejek saya Bu karena saya kalah olimpiade yang saya raih kemarin. Lalu saya spontan nih Bu berkata-kata kasar kepada teman-teman saya karena mereka sudah mengejek saya Bu. Tapi dari sorot mata kamu sama perbuatan yang kamu lakukan itu tidak menandakan bahwa kamu menyesal sama perbuatan yang kamu buat kemarin. Begini Bu, saya kan sudah memasuki kelas 12. Lalu saya kan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi kan Bu. Lalu saya ini ingin mengambil jurusan yang ada unsur-unsur IPA-nya. Selama ini kan saya mengikuti kegiatan dan olimpiade yang berasal dari jurusan IPA kan Bu. Sedangkan orang tua saya berpendapat kalau saya ini tidak cocok di jurusan IPA dan menyuruh saya untuk mengambil jurusan yang lain seperti psikologi dan lain sebagainya Bu. Oh baik, berarti di sini ada dua perbedaan pilihan jurusan ya. Dari orang tua dia maunya ke psikolog, sedangkan dia maunya ke yang kayak IPA, berarti biologi dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kamu boleh mengekspresikan apa yang kamu rasakan sekarang. Dari peristiwa-peristiwa sebelumnya tuh Bu, saya merasakan sedih, gelisah, dan berpikir kenapa ya kawan-kawan saya dan teman-teman saya itu menjauhi saya. Padahal saya kan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Jadi begini Bu, dari peristiwa-peristiwa yang saya alami kemarin, saya merasakan sulit tuh buat konsentrasi dalam belajar Bu. Jadinya saya membicarakan keadaan saya kepada Ibu saat ini. Baik, kamu kesini buat menceritakan permasalahan yang kamu alami kan. Mungkin nanti ini kita bisa konseling. Mungkin cuma bisa sampai pukul 11.45 karena di jam itu saya ada meeting. Jadi saya harus segera mencapai ini. Mungkin kita bisa konseling cuma dalam waktu 35 menit. Semoga kita bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Jadi begini Bu, saya ingin meminta solusi kepada Ibu. Baik, untuk menemukan solusinya, baik kita sekarang membicarakan misalkan tentang permasalahan yang dia alami agar kita menemukan titik terang dari permasalahan ini. Jadi kita bisa mengatasinya dengan solusi terbaik. Peristiwa kemarin kan Bu, saya merasa sedih Bu, dan saya merasa selalu murung, selalu nangis karena saya sudah kalah olimpiade. Lalu teman-teman saya mengejek saya dan mengecilkan saya Bu. Saya ikut merasakan sedih dengan kegagalan dan kejadian yang kamu alami. Sejak kejadian-kejadian itu Bu, saya malas untuk pergi ke sekolah.
Lalu teman-teman saya pada ngejauhi saya, Bu. Baik, di sini kamu berarti mengalami dua permasalahan. Yang pertama, rasa malas untuk ke sekolah, dan juga kamu dijauhin teman-teman kamu. Baik, di sini kira-kira permasalahan yang mana dulu nih yang mau diselesain terlebih dahulu atau dibicarakan terlebih dahulu? Permasalahan untuk menghadapi rasa malas saya untuk pergi ke sekolah, Bu. Baik. Udah. Bu, sebelum saya kemari, saya ingin pergi ke toko buku dulu, Bu. Ingin membeli buku, tetapi tidak jadi. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu tidak jadi pergi ke toko bukunya? Karena macet parah, Bu. Oh, karena macet ya. Sejauh ini dapat saya simpulkan permasalahan yang kamu alami. Yang pertama, kurangnya semangat dalam sekolah, kegagalan olimpiade, dijauhin teman, dan perbedaan pendapat antara kamu dan orang tua kamu. Iya, Bu. Bu, bulan depan saya ingin mengikuti olimpiade, Bu. Kira-kira persiapan apa saja ya yang dapat saya lakukan dan saya persiapkan? Sebaiknya kamu mempersiapkan diri kamu dulu, kemudian kamu bisa mengikuti tes atau bimbel untuk mengikuti sebelum persiapan olimpiade. Nah, begini Bu, belakangan ini saya merasakan tidak ingin masuk sekolah lagi dikarenakan saya sudah tidak memiliki teman, Bu. Karena teman-teman saya pada jahat ke saya, Bu. Mungkin sebelum kamu ingin melakukan itu, terlebih dahulu kamu memikirkan apa dampak sih dari kalau seandainya kamu berhenti sekolah itu. Pasti kamu dapat merugikan diri kamu sendiri dan mungkin orang sekitar, terutama dari orang tua kamu. Baik Bu, untuk kedepannya saya akan belajar semaksimal mungkin supaya saya mendapatkan nilai baik sehingga saya bisa melanjutkan ke semester-semester berikutnya dan saya bisa mengikuti ajang-ajang perlombaan dan olimpiade yang akan datang. Bagus, dengan semangat kamu untuk lebih belajar seoptimal mungkin, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik, sesuai kesepakatan di awal tadi, sekarang sudah pukul 11.45. Apakah saudari Dea puas dalam konseling ini atau ada yang belum dituntaskan? Mungkin kalau belum kita bisa lanjut di hari lain. Tapi kalau misalnya sudah tuntas atau sudah puas, kita tutup pertemuan kali ini. Baik Bu, untuk sesi konseling ini saya merasa cukup puas dengan pemaparan Ibu dan memberikan saran pendapat untuk saya ke depannya. Baik, terima kasih saudari Dea. Audio Jungle.